Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Agustin Yeti dari Teknik Informatika Universitas Mercubuana dengan NIM 41521120049. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang TB1 untuk memenuhi mata kuliah, tugas besar mata kuliah, interaksi manusia dan komputer. Nomor 1 di sini ada soal jelaskan definisi human-computer interaction atau interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan desain implementasi serta evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk dapat digunakan oleh manusia, serta studi tentang lingkungan lingkupnya antara interaksi satu dengan lebih manusia atau satu dan lebih dari satu mesin. Untuk fokus utama dari human computer interaction ini yaitu untuk merancang dan mengembangkan serta memahami antarmuka yang memungkinkan manusia dapat berinteraksi dengan komputer dengan teknologi. Selanjutnya, secara garis besar, interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nomor 2, jelaskan perbedaan dari interaksi manusia komputer dan juga user interface. Dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. IMK sendiri terfokus pada perencanaan dan evaluasi antarmuka pemakai atau user interface. User interface merupakan jembatan komunikasi yang menjembatani antara manusia juga dengan komputer. Jadi perbedaannya adalah IMK adalah perancangan, sedangkan UI adalah antarmukanya. Secara detailnya, IMK adalah bidang studi yang lebih luas dan juga mencakup segala hal aspek interaksi antara manusia dan juga komputer, termasuk dengan pemahaman tentang bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan teknologi, analisis kebutuhan pengguna, perencanaan sistem, evaluasi pengalaman pengguna, dan juga aspek-aspek psikologi yang ada di dalamnya. Sedangkan user interface adalah elemen kunci dari IMK itu sendiri, merujuk pada elemen-elemen tertentu yang digunakan user dalam berinteraksi dengan komputer. Contohnya adalah seperti desain grafis, lalu ada tombol-tombol yang dapat digunakan, serta icon-icon menu dan juga elemen-elemen antarmuka lainnya. Fokus UI adalah pada desain dan presentasi elemen-elemen ini agar memudahkan pengguna dalam berkomunikasi dengan sistem atau dengan komputer itu sendiri. Selanjutnya ada jelaskan definisi dari ergonomi itu. Ergonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungannya dengan tujuan merancang alat, peralatan, sistem, dan juga lingkungan agar sesuai dengan karakteristik fisik, kognitif, dan juga psikososial manusia. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, keamanan, kesehatan pengguna dalam interaksi dengan produk di lingkungan sekitar. Ergonomi ini baik untuk pendefinisian standar dan pedoman pembatasan bagaimana kita mendesain aspek tertentu dari sistem. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4 yaitu mengapa faktor ergonomi dibutuhkan dalam interaksi manusia dan juga komputer. Secara garis besar dalam praktiknya, ergonomi digunakan untuk berbagai industri dan konteks termasuk dengan desain produk, tempat kerja, perencanaan interior, dan lain-lain. Dengan menerapkan prinsip ergonomi ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Manusia yang bekerja di depan komputer dengan waktu yang lama memerlukan adanya kenyamanan layanan dalam melakukan pekerjaan agar hasil kerja yang dibuat bisa lebih baik karena sistem yang dioperasikan lebih familiar. Jadi perlu adanya standar. Untuk manfaat dari ergonomi ini, contohnya yaitu meminimalkan usaha dalam bekerja, mengurangi terjadinya kerusakan pada peralatan bekerja, dan juga meningkatkan produktivitas dalam bekerja.
Nomor 5, di sini pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan bidang-bidang yang terlibat dalam IMK. Di sini saya akan eh, memberikan 3 contoh, yaitu ada ergonomi yang tadi dibahas, terus ada teknik komputer atau computer science, dan juga ada sosiologi. Untuk yang pertama ergonomi, di sini berkaitan dengan adanya desain, peralatan, dan lingkungan kerja yang memperhatikan faktor fisik dan psikologi manusia termasuk dari postur, tata letak, dan kekuatan fisik. Selanjutnya ada dari bidang computer science. Di sini IMK melibatkan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, dan juga teknologi yang mendukung interaksi manusia dengan komputer. Contohnya ada di pemrograman, analisis data, dan juga pengembangan algoritma. Selanjutnya ada di bidang sosiologi, yaitu sebagai kajian yang berkaitan dengan struktur sosial dan juga pengaruh sistem manusia dengan komputer. Pertanyaan ke-6 di sini ada apa saja yang terlibat dalam IMK. Dalam IMK itu ada 3 faktor utama. Yang pertama ada user, kedua ada komputer, dan juga yang ketiga ada interaksi. Untuk user sendiri ialah manusia, yaitu pengguna secara individu atau bisa juga dari suatu grup dari pengguna yang bekerja sama atau sekelompok pengguna dalam suatu organisasi. Contohnya adalah karyawan kantor. Selanjutnya di sini ada aspek komputer, yaitu sebuah teknologi yang dapat mengontrol suatu proses atau sebuah sistem. Selanjutnya ada faktor interaksi. Interaksi yaitu segala komunikasi antara user dengan komputer secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi ini nantinya akan melibatkan suatu dialog dengan suatu feedback dan kontrol hasil kinerja dari suatu pekerjaan. Nomor 7, sebenarnya antarmuka apa yang diinginkan oleh user? Di sini saya memberikan 4 contoh. Yang pertama, user ingin interface itu mudah digunakan. Jika antarmuka mudah digunakan dan mudah dimengerti, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem tanpa perlu banyak belajar dan melakukan tindakan yang cukup rumit. Yang kedua, efisien. Antarmuka harus memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. Selanjutnya ada efektif. Antarmuka harus memungkinkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Pengguna dapat melakukan tugas yang mereka inginkan tanpa adanya hambatan yang tidak perlu. Selanjutnya ada responsif. Antarmuka itu harus bisa responsif terhadap suatu kegiatan. Jadi ketika kita melakukan klik tombol, maka nantinya user interface harus bisa mengarahkan kita ke suatu halaman yang akan kita tuju. Pengguna harus tahu bahwa perangkat atau sistem dapat merespon aksi mereka dengan benar. Contohnya jika kita memberikan salah input, maka nantinya sistem bisa memberitahukan seperti adanya notice bahwa user melakukan salah input di sistem dan dapat memperbaiki, dan user bisa memperbaikinya. Nomor 8, jelaskan tentang strategi yang dibutuhkan untuk pengembangan interaksi manusia dan juga komputer. Di sini strateginya ada 4, yaitu pertama penelitian pengguna, yaitu pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer, menyangkut adanya psikologi kognitif, tingkat perspektual, dan juga kemampuan motorik dari pengguna. Kedua, ada analisis kebutuhan pengguna, yaitu identifikasi kebutuhan utama pengguna dan tujuan mereka dalam berinteraksi dengan suatu sistem atau suatu aplikasi. Ini dapat membantu kita dalam merumuskan fitur atau fungsional yang bisa kita tambahkan dalam sistem tersebut. Selanjutnya ada yang namanya rapid prototyping, yaitu sebuah bentuk prototype di mana didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama-sama antara calon user dan juga perancang sistem serta peranti yang mungkin digunakan untuk mempercepat proses pembuatan prototipe. Selanjutnya, setelah semua itu dilakukan, bisa ada namanya teknik evaluasi, yaitu menilai kembali sistem yang sudah dibangun dan juga memberikan feedback apakah sistem sudah sesuai atau masih perlu diperbaiki.
Nomor 9 di sini sebutkan dan jelaskan tentang sejarah perkembangan manusia dan komputer. Awal mula dari interaksi manusia dan komputer ini diawali pada tahun 1950 ketika komputer pertama kali diperkenalkan secara komersil. Mesin ini cukup sulit untuk didapatkan dan juga tidak praktis karena ukurannya juga sangat besar pada saat itu dan juga harganya sangat mahal dan hanya bisa digunakan oleh beberapa kalangan saja, yaitu kalangan orang-orang yang eh, orang-orang kaya dan juga yang memiliki eh, yang harus memiliki komputer pada saat itu. Selanjutnya di tahap kedua itu ada pada tahun 1970, yaitu saat komputer pribadi atau PC dapat diperkenalkan. Maka pengguna teknologi secara cepat dapat menggunakan personal komputer untuk berbagai macam kebutuhan. Contohnya ada pendidikan, perdagangan, untuk kebutuhan kantor, dan juga lain-lain. Di sini ada muncul isu antar yaitu adanya user interface yang lebih mudah. Selanjutnya pada tahun 1980 diperkenalkan oleh ahli, yaitu ada istilah interaksi manusia dan komputer atau human computer interface. Maka sampai saat ini interaksi manusia dan komputer tetap digunakan. Selanjutnya ada jelaskan tentang hubungan manusia, komputer, dan interaksi dalam INK. Human computer interaction adalah hubungan antar manusia dengan komputer baik secara langsung maupun juga tidak langsung. Human yang dimaksud ini adalah pengguna atau seseorang atau gabungan kelompok yang bekerja bersama-sama untuk tujuan atau visi tertentu. Sedangkan komputer adalah sebuah alat atau device, contohnya seperti desktop, PC, smartphone, dan juga lain-lainnya yang bisa digunakan oleh human untuk berkomunikasi, seperti contohnya adalah browsing, chatting, membuat program, dan juga bermain game. Untuk interaksi manusia dan komputer sendiri, itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem komputasi interaktif dan berbagai aspek terkait. Ini dikemukakan oleh Hewitt et al. Tahun 96 dalam Santoso 2011. Oke, mungkin cukup sekian untuk tugas besar saya. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.